Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rifa Salma Malika, mahasiswa dari ITB Venus Bogor. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan teknologi sistem informasi di era digital. Topik ini sangat penting karena saat ini hampir semua aktivitas manusia, baik di bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, maupun pemerintahan, sudah memanfaatkan teknologi informasi. Nah, melalui pembahasan ini, kita akan melihat nih bagaimana perkembangan teknologi sistem informasi mampu mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, sekaligus menghadapi berbagai tantangan di era digital ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran materi yang akan saya bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi di era digital. Lalu, yang kedua, dampak inovasi teknologi informasi terhadap sistem informasi. Lalu yang ketiga, tantangan yang sering muncul beserta solusi penerapannya. Lalu yang keempat, upaya apa agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif dan aman. Dan yang terakhir, kita akan menarik nih kesimpulan serta memberikan beberapa saran yang akan kita terapkan. Nah, pada slide ini itu ada perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi di era digital. Nah, era digital ini ditandai dengan perkembangan teknologi berbasis komputer, internet, dan jaringan komunikasi yang mampu mengolah informasi dengan lebih cepat dan efisien. Jika kita melihat sejarahnya, perkembangan teknologi mulai dari era komputasi awal pada tahun 1940 hingga 1970 yang hanya digunakan oleh institusi besar. Nah, selanjutnya muncul di era personal komputer sehingga masyarakat mulai bisa menggunakan komputer secara pribadi. Setelah itu, internet semakin berkembang pesat dan menggunakan cara manusia berkomunikasi. Setelah itu, internet berkembang pesat dan mengubah cara manusia berkomunikasi. Hingga saat ini, kita memasuki era digital yang didukung oleh teknologi seperti AI, Internet of Things, cloud computing, big data, dan blockchain. Jadi, perkembangan teknologi terus bergerak dari sistem yang serba manual menjadi sistem yang semakin cerdas dan otomatis. Nah, slide selanjutnya ada klasifikasi sistem informasi. Nah, pada sistem informasi ini memiliki beberapa jenis sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS yang digunakan untuk memproses transaksi harian seperti kasir dan penggajian. Lalu yang kedua ada Management Information System atau MIS yang menyediakan laporan bagi manajer untuk membantu pengambilan keputusan rutin. Lalu yang ketiga ada Decision Support System atau DSS yang membantu menganalisis data sehingga keputusan yang diambil itu lebih cepat. Lalu yang keempat ada Executive Information System atau EIS yang menyediakan sebuah informasi strategis bagi pemimpin perusahaan. Lalu yang terakhir ada Expert System, yaitu sistem yang berbasis kecerdasan buatan yang mampu memberikan solusi layaknya seorang pakar. Pada slide berikutnya ada perkembangan sistem informasi di bidang sektor. Nah, perkembangan sistem informasi ini dapat dirasakan dari berbagai kehidupan di dalam dunia bisnis. Perusahaan memanfaatkan ERP, CRM, dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi serta memahami kebutuhan pelanggan. Di bidang pendidikan, pelajaran menjadi lebih fleksibel melalui e-learning dan learning management system atau LMS. Selanjutnya ada pada bagian sektor pemerintahan, hadirnya e-government membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, di bidang kesehatan, penggunaan medis, elektronik, dan layanan telemedicine membantu tenaga medis memberikan pelayanan yang lebih efektif tanpa harus bertemu secara langsung. Pada slide ke-6 itu ada dampak inovasi teknologi informasi terhadap sistem informasi. Nah, inovasi teknologi informasi memberikan banyak manfaat nih bagi sistem informasi. Salah satunya ada mampu produktivitas karena pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Nah,
Jadi, sekarang itu dapat dilakukan secara otomatis. Nah, yang kedua itu ada pengelolaan data, lebih banyak mudahnya karena adanya cloud computing yang memungkinkan data diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu yang ketiga ada sistem yang saling terintegrasi, membuat pertukaran data menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Selain itu, teknologi seperti AI, Big Data juga membantu proses pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan analisis data yang lebih akurat. Lalu dampak lainnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui penggunaan chatbot, CRM maupun layanan digital lainnya. Selanjutnya ada tantangan penerapan inovasi teknologi informasi. Nah, di balik berbagai manfaat tersebut, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keamanan data dan privasi karena resiko kebocoran data maupun serangan cyber semakin meningkat ya. Selain itu, masih banyak juga sumber daya manusia yang belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Nah, tantangan lainnya adalah biaya implementasi yang cukup besar, terutama bagi organisasi yang memiliki anggaran terbatas. Lalu ada juga perubahan teknologi yang sangat cepat juga membuat banyak pengguna kesulitan beradaptasi. Nah, ditambah lagi proses integrasi ini antara berbagai sistem yang berbeda seringkali menjadi pekerjaan yang cukup rumit. Selanjutnya ada solusi dan tantangan penerapan. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, tentu diperlukan beberapa solusi. Dalam aspek keamanan data, organisasi perlu menerapkan firewall, enkripsi, antivirus, serta melakukan pembaruan sistem secara rutin. Nah, untuk meningkatkan kualitas SDM, perlu diadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi secara berkelanjutan. Nah, dari sisi biaya nih, organisasi dapat membuat perencanaan anggaran yang matang dan memanfaatkan layanan cloud yang lebih hemat biaya. Agar proses adaptasi berjalan dengan lancar, dibutuhkan sosialisasi dan pendampingan kepada para pengguna. Nah, sedangkan untuk mengatasi masalah integrasi, organisasi perlu menggunakan standar teknologi yang sesuai dan membuat perencanaan sistem secara terstruktur. Lalu selanjutnya ada upaya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan aman. Nah, agar teknologi benar-benar memberikan manfaat, si penggunanya itu harus dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab. Nah, salah satunya caranya adalah meningkatkan literasi digital hingga masyarakat mampu nih menggunakan teknologi dengan bijak dan kritis. Selain itu juga perlu adanya regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga keamanan informasi. Nah, organisasi juga perlu nih menerapkan tata kelola teknologi informasi atau IT governance agar investasi teknologi sesuai dengan tujuan organisasinya. Nah, di sisi lain juga keamanan cyber harus terus diperkuat melalui penggunaan autentifikasi ganda, enkripsi data, dan audit keamanan. Nah, secara berkala itu karena masih banyak kasus pelanggan data yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Nah, kita sudah memasuki kesimpulannya ya. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat cukup besar ya. Dan sistem informasi teknologi seperti AI, cloud computing, big data, dan Internet of Things membuat pengelolaan informasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti keamanan data, keterbatasan SDM, biaya implementasi, serta proses adaptasi teknologi. Nah, oleh karena itu diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan keamanan cyber, pengembangan kompetensi SDM, serta penerapan tata kelola teknologi yang baik agar manfaat teknologi informasi dapat dirasakan secara maksimal. Nah, di sini ada sarannya ya, sebagai sarannya itu pemerintah diharapkan terus memperkuat regulasi untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Institusi pendidikan perlu meningkatkan pembelajaran berbasis teknologi agar menghasilkan lulusan yang siap menghadapi era digital. Nah, untuk organisasi dan perusahaan juga perlu terus berinvestasi dalam pengembangan sistem informasi serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya. Dan yang terakhir, masyarakat diharapkan mampu menggunakan teknologi secara bijak untuk menjaga keamanan data pribadi serta lebih waspada terhadap berbagai ancaman.
Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.